Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, mungkin bisa kita mulai. Kepada para panelis dan calon, boleh menghidupkan kamera. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan uji kelayakan dan kepatutan pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Raihan selaku moderator dan panelis akan memandu jalannya acara uji kelayakan dan kepatutan hingga selesai. Adapun para panelis kita malam hari ini terdiri dari satu, PLT Ketua Umum DPM KMFK Umrah, dua, Ketua Pelaksana PKK MBFK Umrah 2025, tiga, dan seterusnya anggota DPM KMFK Umrah. Dan rangkaian acara malam hari ini adalah sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, kata sambutan Ketua Panitia Seleksi. Tiga, perkenalan kandidat. Empat, pemaparan Grand Design. Lima, sesi tanya jawab. Enam, closing statement. Dan tujuh, penutup dan dokumentasi. Baiklah, untuk mengawali rangkaian kegiatan pada malam hari ini, marilah bersama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Seleksi. Kepada Kak Gaida Nurhanifah Siregar, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Dan juga Faza sebagai calon ketua pelaksana. Jadi pertama-tama itu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah karena kita udah diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan UKK pada malam hari ini. Kemudian mungkin aku sedikit menyampaikan. Nah, jadi kegiatan UKK ini merupakan salah satu tahapan penting ataupun tahapan krusial dalam melakukan pemilihan ketua pelaksana. Jadi ketua pelaksana yang kita pilih itu ada standarnya, kemudian nggak main asal pilih dan ya lah nggak asal lah pokoknya intinya. Jadi kalau misalnya eh, pelaksanaan PKKMB itu harus dilakukan secara rangkaian berurut, yang dimana kita mulai dari UKK ini untuk pertama kalinya, untuk rangkaian pertama ya, untuk seterusnya akan dilanjutkan dengan rangkaian-rangkaian berikutnya sesuai yang tertera pada UU PKKMB. Nah, mungkin saya sebagai ketua panitia seleksi, saya berharap kepada teman-teman panelis dan juga rekan-rekan saya di DPM untuk dapat memberikan penilaian yang sesuai, objektif, dan juga adil kepada calon ketua pelaksana kita nanti. Dan sedikit pesan saya kepada ketua pelaksana, mungkin semangat untuk menyampaikan gagasannya, visi dan misi ataupun ide serta rancangan ataupun konsepnya yang udah direncanakan untuk pelaksanaan PKKMB nanti. Mungkin di akhir saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah antusias dan menyempatkan waktunya walaupun udah pulang kuliah capek. Terima kasih udah hadir malam ini untuk menyempatkan diri. Terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian untuk Faza juga terima kasih udah mau mendaftar. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, perkenalan kandidat dan pemaparan dari Grand Design. Kepada kandidat, kami persilakan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Waktu dan layar Zoom kami persilakan. Izin sebentar ya Kak Bang, pemasangan ini share screen.
Udah bisa? Udah bisa belum? Udah aku jadi co-host kayaknya. Faza bisa nggak? Oh, oke, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memulai untuk memperkenalkan konsep saya, konsep PKKMB FK Umrah 2026, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazar Batubara. Saya merupakan angkatan 2025 FK Umrah dengan NIM 250601017. Di sini saya bakal menjelaskan terkait konsep PKKMB FK Umrah sebagai calon ketua pelaksana. Oke, baik. Dimulai dari visi dan misi terlebih dahulu. Visi saya yaitu mewujudkan mahasiswa baru yang berakar pada nilai dan budaya, memiliki motivasi tinggi, serta berkomitmen dalam mengembangkan diri di bidang kedokteran secara berintegritas. Untuk misi saya, yang pertama itu memperkenalkan dan menanamkan nilai budaya, serta etika sebagai identitas mahasiswa. Kemudian yang kedua, membangun motivasi, karakter, dan semangat berprestasi dalam lingkungan akademik. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman awal tentang dunia kedokteran. Dan yang keempat, mengembangkan sikap disiplin, integritas, dan kepedulian sosial. Kemudian yang kelima, mendorong mahasiswa untuk aktif, adaptif, dan siap menghadapi proses pendidikan kedokteran. Kemudian untuk tema PKKMB FK Umrah tahun 2026 itu saya mengusulkan tema Root in Tradition, Driven by Motivation and Pursuing Medical Aspiration. Di mana masing-masing kalimatnya itu yang pertama, Root in Tradition itu berarti berakar pada tradisi dengan memperkenalkan serta menjunjung tinggi nilai dan budaya setempat Melayu. Di mana kita ketahui bersama bahwasanya FK Umrah sendiri merupakan fakultas kedokteran yang terletak di Kepulauan Riau dan memang budaya lokalnya adalah budaya Melayu. Kemudian yang kedua ada Driven by Motivation, di mana berarti itu mendorong semangat calon mahasiswa baru untuk terus berkembang dan berprestasi. Kemudian yang ketiga itu ada Pursuing Medical Aspiration, di mana di sini PKKMB FK Umrah tahun 2026 ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen calon mahasiswa baru untuk meraih cita-cita di bidang kedokteran dengan dedikasi dan integritas. Kemudian lanjut untuk maskot. Nah, untuk maskot PKKMB FK Ura tahun 2026 ini, saya mengambil dua maskot yaitu laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuannya ini menggunakan atribut lokal, di mana laki-lakinya itu menggunakan tanja sebagai identitas Melayu, di mana kita ketahui bersama bahwasanya kalau di tradisi Melayu itu tanja sebagai identitas Melayu. Kemudian kalau yang perempuannya di sini mengenakan tudung manto. Nah, jadi for your information, jadi tudung manto ini merupakan salah satu budaya ataupun ciri khas yang otentik, terutama di Kepulauan Riau, karena hanya satu-satunya terdapat di Kabupaten Lingga. Sehingga ini bisa jadi ajang ataupun bisa jadi tempat atau wadah memperkenalkan budaya Kepulauan Riau seperti itu. Di mana kedua maskot ini merupakan seorang dokter. Kemudian untuk penamaan dari maskot ini yang pertama ada Ahmad. Nah, kenapa namanya Ahmad? Ini terinspirasi dari salah satu tokoh Melayu yaitu Ahmad Tabib, di mana Ahmad Tabib ini merupakan seorang dokter di mana ia mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga mengabdikan diri dia pada dunia kesehatan. Kemudian kalau untuk yang perempuannya itu bernama Hamidah. Kenapa bernama Hamidah? Karena ini terinspirasi dari sosok tokoh Melayu juga tokoh wanita Melayu di mana kita ketahui bersama bahwasanya ia merupakan salah seorang pengantin yang diberikan mahar pulau penyengat seperti itu. Oke, lanjut untuk filosofi warna. Nah, untuk filosofi warna pada PKKMB tahun 2026 ini itu menggunakan warna biru. Itu tuh mencerminkan identitas maritim, terlebih Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan juga melambangkan laut itu sebagai sumber kehidupan dan keterangan serta kebijaksanaan dan wawasan yang luas. Kemudian warna emas itu dalam budaya Melayu itu melambangkan tentang kemuliaan, kemudian kebesaran dan kejayaan. Biasanya warna emas ini itu dipakai oleh bangsawan-bangsawan. Oke, kita masuk ke isi acara. Kita mulai dari persiapan acara terlebih dahulu. Itu sebelumnya saya
memberikan informasi bahwasanya seluruh tanggal di persiapan maupun pelaksanaan acara ini bersifat tentatif karena memang sampai saat ini belum ada jadwal akademik yang pasti dari Universitas Madia Raja Ali Haji tahun 2006 sampai 2027. Sehingga saya mengacu pada tahun sebelumnya di mana dimulai dari pada tanggal 1 Juni, persiapan dari tanggal 1 Juni 2026 hingga 8 Agustus 2026 ini sudah mulai membuat perancangan di mana untuk job desk masing-masingnya itu yang pertama ada bendahara. Bendahara tentunya membuat RAB masing-masing divisi, kemudian juga sekretaris. Itu fungsi sekretaris atau untuk sekretaris itu adalah membuat proposal, terus juga membuat surat undangan, kemudian juga membuat surat peminjaman alat serta ruangan, serta juga membuat absen PKKMB. Kemudian untuk divisi acara ini tugasnya selama persiapan acara itu dia sebagai kontak person PKKMB, terus juga membuat grup PKKMB, terus dia juga merancang dan mematangkan konsep PKKMB, dan juga dia nanti akan membuat kerangka guidebook PKKMB yang nantinya akan diselesaikan oleh divisi PDD. Kemudian untuk divisi perlengkapan itu tentunya dia akan mendata kebutuhan perlengkapan dari setiap divisi, terus juga dia akan mempersiapkan kebutuhan perlengkapan PKKMB, dan dia juga mencari ataupun memastikan lokasi atau tempat berlangsungnya kegiatan PKKMB. Kemudian dari divisi humas, dia sebagai narahubung ataupun sebagai orang yang menghubungi narasumber. Kemudian dia juga yang mencari dan mendata sponsorship untuk PKKMB FKURA tahun 2026. Kemudian untuk divisi mentorship, di mana dia ini berfungsi sebagai pembimbing mahasiswa baru di mana nantinya dari divisi mentorship ini akan memberikan pembekalan, terutama pembekalan di lingkungan kedokteran. Kemudian juga dia akan membuat grup masing-masing kelompok. Oke, kemudian untuk divisi PDD, tentunya tugasnya adalah aktif berinteraksi di media sosial, terutama menginformasikan terkait PKKMB, kemudian juga dia membuat tulisan dan caption PKKMB, terus juga dia membuat desain, baik itu dalam bentuk flyer dan lain-lain sebagai daya tarik PKKMB Kabupaten 2006 dan juga membuat software whitebook yang tadinya diteruskan oleh divisi acara. Kemudian divisi konsumsi itu tentunya mencari vendor konsumsi untuk hari H PKKMB seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ini masih tentatif juga tanggalnya karena harus mengikut dari akademik umrah tahun 2026-2027. Jadi untuk ini persiapan hari hanya itu dari tanggal 9 Agustus tahun 2026 sampai 17 Agustus 2026. Tentunya yang pertama ada bendahara. Bendahara itu melakukan pelunasan keperluan keuangan setiap divisi. Jadi dia make sure bahwasanya seluruh keuangan divisi itu udah lengkap dan udah selesai. Kemudian juga sekretaris tentunya menyelesaikan proposal. Maksudnya di sini adalah bahwasanya keseluruhan dari proposal itu sampai ke pencairan pendanaan itu sudah selesai. Kemudian juga surat undangan dan surat peminjaman itu juga udah terkonfirmasi ataupun udah make sure itu udah pasti bisa. Kemudian juga dari divisi acara itu tentunya membuat rundown. Maksudnya di sini rundown dalam hari H nanti, karena kita ketahui bersama bahwasanya tentunya nanti bakal banyak perubahan mungkin ya karena mengacu pada tahun lalu. Kemudian juga tentunya nanti membagi tugas masing-masingnya. Kemudian juga sebagai evaluator calon mahasiswa baru di mana nantinya divisi acara sendiri nanti akan menjadi penilai masing-masing calon mahasiswa baru seperti mempersiapkan lembar penilaian evaluasi seperti itu. Kemudian untuk divisi perlengkapan itu fungsinya itu tugasnya tugasnya itu menyiapkan seluruh kebutuhan dan venue. Intinya dia sudah make sure ataupun sudah pasti bisa menyiapkan kebutuhan dan tempat langsungnya acara. Kemudian untuk divisi humas tentunya dia udah selesai mengantar proposal dan surat undangan. Kemudian divisi mentorship itu melakukan pendekatan tentunya karena kan udah hari H. Kita ketahui juga bahwasanya biasanya udah mau hari H PKKMB itu biasanya banyak hal-hal yang perlu dilakukan sehingga butuh bantuan ataupun butuh bimbingan dari kakak-kakak pembimbing sehingga nantinya tentunya dengan cara bertemu langsung itu bisa mendekatkan ataupun bisa bonding dengan adik-adiknya. Kemudian untuk divisi PDD itu tentunya membuat PPT narasumber, kemudian juga membuat background untuk PKKMB, kemudian dia juga mempersiapkan desain untuk story PKKMB serta menyiapkan dokumentasi PKKMB. Dan satu lagi mungkin memastikan bahwa alat-alat untuk dokumentasi itu ada gitu. Kemudian untuk divisi konsumsi tentunya udah fix dengan vendor konsumsinya bahwasanya di hari sekian bakal ada konsumsi untuk PKKMB FK Umrah seperti itu. Intinya keseluruhan dari hari acara ini adalah ke kesiapan konfirmasi ataupun fixnya gitu. Ataupun udah selesai. Nah,
Kemudian lanjut ke pelaksanaan acara. Nah, ini juga mengacu pada tanggal tahun lalu, di mana untuk PKKMI Universitas itu kan dilakukan pada 18 Agustus tahun 2026. Tentunya nantinya tugas-tugas kami di situ akan pertama akan membuat presensi sekaligus mengisi kehadiran calon mahasiswa baru maupun panitia. Kemudian juga membuat dan mengisi lembar penilaian calon mahasiswa baru. Kemudian juga mengarahkan calon mahasiswa baru, terutama nanti kan bakal ada arahan dari universitas. Tentunya di sini kami sebagai jembatan informasi dari universitas kepada teman-teman PKKMB ataupun calon mahasiswa baru. Kemudian untuk PKKMB fakultas itu tahun lalu tanggal 19 Agustus tahun 2026, tentunya pertama pembukaan acara, kemudian seminar. Nah, seminar ini nantinya akan di diundang narasumber, kemungkinan dokter-dokter yang dosen di FK Umrah. Itu nanti masih dipikirkan lagi. Kemudian untuk pengenalan materi kuliah, tentunya dari internal FK Umrah, kemungkinan ya tenaga pendidik ataupun dosen. Kemudian untuk pengenalan orma kedokteran, tentunya nanti akan ada pengenalan organisasi berupa DPM, BEM, AMSA, dan HIMA. Kemudian juga pengenalan kehidupan kampus nantinya bakal mungkin diisi oleh kating-kating mungkin di sini pembahasannya adalah kebiasaan mahasiswa FK seperti itu. Kemudian lanjut ke oke, pelaksanaan acara. Oke, itu kalau tahun lalu itu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Tentunya di hari kedua itu, yang pertama ada games ataupun bonding, di mana ini ada dua dua pembagian games, di mana ada yang bersifat akademik dan non akademik. Kalau yang non akademik itu kemungkinan games yang have fun doang, dia nggak bersifat untuk mengedukasi, cuman untuk bonding ataupun mengacu solidaritas. Tapi kalau yang akademik ini kemungkinan nantinya saya akan berencana untuk memperkenalkan salah satu sistem ataupun salah satu teknis yang bisa dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa yang umrah yaitu OSPE, dengan cara mungkin nanti ada games di mana nanti seperti OSPE dia bakal diletakkan soal-soal, nantinya setiap 1 menit itu bakal dibunyikan bel, teman-teman dari calon mahasiswa baru itu bakal menjawab satu 1 menit tergantung dari belnya berbunyi. Jadi itu kenapa memperkenalkan OSPE. Kenapa nggak memperkenalkan yang lain selain OSPE? Karena mungkin kalau untuk tutorial itu mengacu dari tahun lalu itu membutuhkan waktu yang cukup banyak, mengingat waktu sangat sedikit. Kemudian kalau OSCE itu memang belum dilaksanakan, belum angkatan 2025 itu belum melaksanakan OSCE gitu. Kemudian Eh, di hari keduanya itu tentunya ada pengenalan prestasi mahasiswa. Itu tentunya dari internal FK Umrah itu sendiri, mungkin cutting, kemudian seremonial. Seremonial itu biasanya yang sudah tradisi di FK Umrah seperti penampilan uji bakat mungkin, kemudian juga pensi, dan yang terakhir itu penutupan. Biasanya kita juga punya tradisi minum pare, mungkin di situ nanti bakal tradisi itu tetap dijalankan seperti itu. Oke, untuk penutupan acara sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Agustus tahun 2026 dengan kegiatan berupa evaluasi panitia seperti itu. Oke, di sini saya juga sedikit menjelaskan apa sih yang unik dari konsep yang saya ajukan. Yang pertama itu adalah mengangkat budaya lokal. Nah, terkhusus di atribut maupun atribut PKKMB seperti itu, seperti maskot tadi, terus warna. Nah, itu mengangkat budaya lokal. Itu fungsinya itu sebagai branding ataupun memperkuat identitas FK Umrah sebagai FK yang terkenal, FK yang berada di Kepulauan Riau seperti itu. Kita ketahui juga bahwasanya PKKMB di universitas lain, saya contohkan sebagai UNAN, mereka memang menggunakan maskot-maskot yang berhubungan dengan budaya lokal yang dalam hal ini yaitu budaya Minangkabau. Kemudian juga saya mengangkat budaya budaya lagi itu yaitu tentang sejarah Raja Ahmad Tabib, di mana kita ketahui bersama bahwasanya rumah sakit naungan koas kita nantinya adalah Rumah Sakit Provinsi Ahmad Tabib, di mana kalau kita kulik sejarahnya itu berhubungan sekali dengan dunia kedokteran, di mana dulunya ini Ahmad Tabib ini merupakan seorang dokter, kalau kita bisa bilang juga sejauh kita di masa lalu. Jadi ibaratnya kayak kan nanti kita kan mau kelas di sana, nah jadi nggak mungkin kita nggak tahu sejarah tentang penamaan rumah sakit tersebut gitu. Kemudian nantinya itu pelaksanaan tugasnya itu seperti memberikan tugas berupa pencarian sejarah terkait Raja Ahmad Tabib, siapakah beliau, mungkin tidak banyak, mungkin hanya 2-3 paragraf seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang unik, tentunya di sini saya sedikit pun tidak ada menghapus tradisi yang sudah ada di sebelum-sebelumnya, yaitu seperti buku rubra, kemudian minum air pare, dan segala macamnya itulah yang menjadi ciri khas PKKMB Pekanbaru tahun 2025. Kemudian yang tadi juga yang unik itu adalah game berbentuk cosplay, karena yang saya ketahui bahwasanya
memang selama 2 PKKMB yang sudah berlangsung di tahun-tahun lalu itu memang belum ada yang memperkenalkan OSP ataupun ujian ketuk pada mahasiswa baru seperti itu. Oke, sebelum saya mengakhiri, saya berpatung sedikit pergi perjalanan ke Sungai Carang, untuk memukat dokter bermartabat dari Tanjung Pinang, Junjung Budaya ada di sini. Terima kasih. Oke, mungkin sudah selesai. Terima kasih Kak dan Bang dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada Faza yang telah menyampaikan grand design dari PKKMB FK Umrah tahun 2026. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada para panelis. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan kepada calon. Mungkin kita urutkan saja kepada panelis satu, dipersilakan. Kalau Faza, aku izin nanya Tuh, beberapa Kak. hal ya. Mau langsung satu-satu, mau satu Satu-satu langsung boleh, jawab Kak. atau dirangkum aja semuanya? Satu-satu aja lah, Kak. Satu-satu, oke. Ya. Jadi yang pertama itu kan ada tugas-tugas nih. Ya, Tapi Kak. tadi aku lihat di susunan panitianya belum ada nih divisi yang mengurus. Kira-kira yang mengurus tugas-tugas itu kira-kira nanti Eh, siapa? kan izin Kak, yang jadi Ya. nanti kan kita kan ketahui bersama bahwasanya divisi acara itu sebagai evaluator mahasiswa. Jadi tentunya yang untuk menilai tugas itu adalah divisi acara Kak, seperti itu. Acara. Oke. Kalau dari aku, saran aku baiknya mungkin ada divisi sendiri yang ngurus Hmm. untuk tugas pertugasan ini, biar kayak nggak Hmm. overlap gitu kerjanya kayak nanti acara yang nggak selesai, tugasnya nggak beres gitu. Kalau Oke. saran aku, pas aku jadi panitia PKKMB itu ada divisi sendiri yang ngurus acara dan juga ada divisi sendiri yang Hmm. ngurus untuk Eh, si tugas-tugasnya. izin Kak, mungkin nanti kalau misalkan kita ketahui bahwasanya humas ini kan hanya bekerja di pra acara. Mungkin untuk Mm-mm. pelaksanaan acaranya nanti humas ini bakal menggantikan tugas untuk menilai mahasiswa, mahasiswa calon mahasiswa baru seperti itu. Kalau saran aku jangan sih, bikin divisi baru aja. Oke Kak, baik. Atau kayak humasnya bubar, muncul divisi baru. Jangan Oh, berarti langsung. gitu Kak, boleh Kak? Oh boleh, nggak apa-apa. Oke Kak, makasih Jadi Kak. kayak selama tugasnya udah selesai, udah gitu dia. Kemudian apa lagi ya? Sabar, aku ada catat. Nah, kalau aku nih GPKKMB nih kan, tahu kan Faza, kita sebelumnya punya, kemudian Ya jadi Kak. akun FK Umrah. Itu sekarang Ya. gimana? Kalau dari, Sebenarnya kalau sebenarnya Faza belum pikir situ Kak, cuman Faza udah melihat PKKMB dari FK-FK lain, memang mereka tuh memang memisahkan diri dari ya, akun utama fakultas gitu. Jadi iya. memang mereka membuat akun baru khusus untuk PKKMB gitu Kak. Apakah kalian mau membuat yang baru? Kalau bersedia, insya Allah bersedia sih Kak, karena kan cuma tinggal buat akun seperti itu. Mungkin boleh dipertimbangkan sama Oke Kak. teman-teman PDD-nya nanti untuk bikin Hmm. akun baru biar enak lah gitu. Jelas ini akun PKKMB loh. Terus kita suruh lah anak-anak maba itu follow, terus juga kakak-kakaknya juga follow. Sama satu lagi, kan yang sempat bermasalah ini, aku ingetin aja sih. Kalau di angkatan kalian kayaknya udah nggak ada, tapi di angkatan 2024 mungkin masih ada. Untuk hukuman, kalau bisa hukumannya itu yang sewajarnya aja ya. Baik Kak. Jangan yang kayak pembulian disuruh nyanyi atau gimana atau disuruh ini suruh itu jangan lah ya. Hmm. Mungkin itu Jadi aja. Kak mungkin kalau Faza pribadi Kak hukuman Faza ini mungkin lebih ke ini ya berimpact pada lingkungan. Memang kan kita ketahui bahwasanya kadang-kadang kalanya setelah akhir PKKMB itu kan berserak tuh kan Kak. Tentunya Hmm. hukumannya itu nanti mungkin bakal membersihkan itu Kak. Jadi nggak terlalu yang berat gitu. Dan Hmm. juga punya dampak positif. Jadi Maksudnya setelah lingkungan. pelaksanaan PKKMB Iya ini. betul Kak. Jadi Oh, yang memang mendapat hukuman itu bakal disuruh ngebersihin aja Kak. jadi Jadi oke, nah, baik. Oke. Sama divisi PKMI. Oke. Kemudian ini aku mau nanya aja sih teman-teman Faza yang angkatan 2025 ada yang belum ikut PKKMB fakultas nggak? izin Kak untuk tahun lalu itu memang 49 lulus Kak, kalau nggak salah. Enggak, maksudnya 49-nya semuanya ikut fakultas. Ikut Kak ya. Ikut. Jadi untuk tahun ini kemungkinan dari angkatan 2025 itu nggak ada yang mengulang. Berarti nggak ada yang ngulang ya? Nggak Oke. ada Kak. Oke, baik. Mungkin boleh dilanjutin sama Ya, panitia. terima kasih Kak. Terima kasih, Faza. Terima kasih juga Kak.
Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari panelis satu dan jawabannya dari kandidat. Baik, kita lanjutkan kepada panelis dua. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Saya moderator. Oke, apakah terdengar suara saya? Oke, terdengar. Oke, mohon maaf ya sebelumnya kepada teman-teman. Mungkin saya lagi di jalan, tapi nggak apa-apa. Saya dengar kok ini dari awal. Jadi, Bang. oh ya, halo Pak Jaya. Perkenalkan Halo ya, Bang. saya Ketua Pelaksana di tahun sebelumnya. Jadi, sini aku ada beberapa pertanyaan. Pertama, kita mulai dari tahap pertama itu tentang konsep ya. Jadi kita tahu konsepnya dari Pak Zani sangat-sangat menekankan terkait budaya gitu. Dan itu bersifat daerah kan, kita mengutamakan kedaerahan kita, Melayu gitu. Nah, pertama mungkin aku ingin bertanya tentang terkait bagaimana mengkombinasikan tetap menekankan budaya, tetapi tetap kita membawa era masa kini gitu pada mahasiswa ini. Jadi tetap, karena kan kita juga dokter maritim nanti tujuannya, bagaimana mengkombinasikannya, mereka tetap menjadi mengenal budaya kita, tetapi membawa mereka juga untuk selalu update tentang eh, gak cuman Melayu gitu. Gimana tuh Pak Zah? Izin Bang, mungkin kalau untuk seluruh pengonsepannya itu hanya penekanan budaya itu hanya di atribut dan kemudian penugasan. Nah, penugasan itu pun hanya penambahan, selebihnya itu berhubungan dengan kedokteran Bang, seperti itu. Oke ya, oh berarti oh ya tadi yang terkait penugasan ada tentang sejarah ISMKI nggak ya tadi? Pasti itu udah pasti ada Bang. Makanya Faza di sini Oh menekankan ya, bahwasanya itu tradisi yang umrah yang tradisi FK umrah yang sebelumnya udah ada, itu Faza nggak ngerubah sama sekali Bang. oh, oke oke. Ya. Oke, berarti untuk konsep mungkin itu. Selanjutnya terkait pelaksanaan ya nanti. Sebelumnya ini tanggal ini ikutin tahun lalu ya? Izin Bang, kenapa mengikuti tahun lalu itu karena memang sampai saat ini belum ada keluar jadwal akademik umrah tahun 2026-2027 Bang. Oh, eh, mungkin kalau untuk prediksi bisa dipakai itu per minggu ketiga bulan Agustus. Oke Bang, Coba baik. minggu ketiga di Minggu hari ketiga bulan Agustus. Senin sampai Jumatnya gitu. Oke Bang. Diprediksi aja 3 hari. Oke, minggu ketiga Oke, bulan Agustus. terus oh ya terkait PKKMB Universitas. Jadi itu mungkin ini pelaksanaan ya, khususnya universitas. Kita kan ini panitia fakultas. Nah, pertama itu gimana caranya untuk kita dari pengalaman dulu deh. Jadi di tahun lalu itu memang sebenarnya ada berita yang dadakan waktu kita ada rapat universitas persiapan itu, tiba-tiba tuh ternyata seluruh panitia fakultas kedokteran terpilih sebagai tenaga medis, ya sebagai tenaga medis lah saat universitas. Nah, di sini mungkin kita kan gimana ya, belum ada pembimbing keorganisasian yang terbaru ya. Jadi gimana nih menurut Fazza terkait persiapan untuk menjalankan nanti tugas itu? Karena kalau kemarin itu sih konsepnya memang ditunjuk dari panitia fakultas gitu Izin Bang untuk terkait tenaga medis. terkait tenaga medis sendiri ini, apakah dulu itu kebutuhan panitianya berapa Bang? Jadi Kalau memang kalau ditanya kenapa tuh kita nggak tahu ya. Jadi memang waktu udah klinik umrah terus aduh dari mereka buat butuh tenaga tambahan. Jadi di situ kami waktu itu sih masih ada dokter Riri ya untungnya buat kami komunikasi banyak. Cuman kami kayaknya ke dokter Riri terkait persiapan tuh ke tahun lalu karena udah mepet jadi nggak ada persiapan buat kami harus apa nanti saat ada penanganan gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi catatan juga terkait kalian mempersiapkan hal itu.
Berarti izin bang, kalau misalnya seandainya nih dibuat pertama Faza izin bertanya untuk kebutuhan panitia sendiri berapa bang? Kalau misalnya memang ada panitia yang bisa dialokasikan ke apa ke penugasan itu, mungkin Faza bisa alokasikan dulu ke situ gitu. Sebenarnya tuh kalau tahun lalu itu kita memang nggak bikin satu divisi, jadi memang aku itu mengkomunikasikan ke seluruh panitia untuk siaga semua. Jadi semua itu siaga untuk komunikasi. Ada mahasiswa maba yang eh, mengalami kendala kah, seluruh tuh bahkan sampai ke panitia-panitia juga gitu dari masing-masing fakultas. Jadi itu kalau ditanya ada berapa, tahun lalu itu aku cuman komunikasiin buat kita tuh bagi-bagi karena yang perlu standby itu kan divisi acara ya. Sedangkan kayak ketua, bendahara, sekre, humas itu nggak terlalu standby, sama PDD itu kan bagi job ya, ada siang ada pagi gitu. Jadi itu kita nggak ada alokasi tertulis, cuman kita komunikasi aja. Siapa yang bagian lapor, ada ini siapa yang nanti ngangkat maba-maba itu. Jadi kayak sebenarnya koordinasi saat hari H. Karena mungkin karena kurang persiapan kali ya. Kalau kalau aku pribadi sih untuk saran berikutnya memang nggak perlu buat nggak perlu buat jadi cabang divisi baru. Cuman lebih baik tuh memang kita semuanya menguasai gitu. Jadi nggak khusus anggota itu aja yang siap, tapi semuanya harus bisa gitu. Oke bang, berarti mungkin Faza nanti bisa membahas ini lagi nanti mungkin sebelum mungkin ini persiapan PKKMB nanti bang untuk kendala yang dialami tahun 2025 seperti itu. Dan mungkin nanti Faza mungkin bakal bertanya juga ke abang sebagai pembimbing dan juga mungkin kepada eh, KSRPMI yang memang berhubungan nanti ketika PKKMB gimana ini ya, mungkin MOU-nya lebih tepatnya. Oke, oke. Selanjutnya masih ada lumayan sih beberapa pertanyaan. Lalu selanjutnya terkait masih PKKMB Universitas. Jadi di PKKMB Universitas itu terutama ketua ya, ketua itu bakal bisa dibilang menjadi maskot dari Fakultas Kedokteran sebagai negosiator dengan fakultas lain dan prodi lain gitu. Jadi di sini kita bakal kayak bersinergi juga dengan fakultas lain, kayak mereka bakal nanya tentang kesehatan utamanya kan, keselamatan dan kesehatan tuh ke kita nanti. Terus juga mereka bakal kita nggak pernah tahu nanti ada kejadian-kejadian di luar kendali seperti di tahun lalu gitu. Nah, itu gimana caranya pada mencerminkan menjadi negosiator yang membawa nama fakultas kita di muka umum, karena nggak cuman mahasiswa aja yang bakal ngobrol dengan kita. Dan kalau tahun lalu itu kepala BAKK Pak Ari yang ngomong, dan dari pihak BAKK tuh bakal banyak komunikasi gitu ke kita karena mereka itu membutuhkan tenaga kita, sama mereka diskusi lah sama kita terkait pelaksanaan PKKMB itu juga. Itu gimana pada membawa diri deh untuk di depan muka umum. Tentunya sebisa mungkin Faza memilih keputusan yang bisa dibilang tidak kontra dan tentunya tidak menimbulkan konflik, Bang. Seperti tahun lalu kan itu kan memang ada ini ya, ada kayak tindakan mungkin agak sedikit anarkis gitu ya. Cuman sebisa mungkin ya gimana cara kita mencerminkan sebagai calon dokter gitu, Bang. Kalau untuk yang lain-lain tadi mungkin nanti juga bakal dibahas untuk persiapan, Bang, dan mungkin butuh bimbingan Abang juga nanti di situ. Oke, berarti eh, gimana membawa diri aja lah ya nanti ya. Iya, Bang. Terus terkait dengan selanjutnya nih ya, kita udah selesai masalah PKKMB UNIF. Selanjutnya kita ke pengalaman aja. Jadi gini, dari Pada sendiri gimana cara Pada nih meningkatkan meningkatkan untuk ke panitia dulu ya, ke panitia dulu tentang motivasi mereka. Karena kan kita persiapannya ini ada yang offline ya. Dan kalau pengalaman kami dulu itu kurang lebih sekitar 3 minggu atau 2 minggu lebih awal untuk datang kembali ke Tanjung Pinang untuk melakukan persiapan. Nah, itu gimana caranya pada meningkatkan motivasi dan komitmen para panitia untuk menjalankan sesuai konsep yang
Faza inginkan gitu. Baik, kalau kalau pertama tentunya dari apresiasi bang, mungkin ini di ending dari ini bakal dapat sertifikat untuk setiap panitia. Kemudian untuk komitmen komitmen itu Faza memang dari pendaftaran panitia PKKMB memang nantinya Faza bakal membuat surat pernyataan di mana bahwa mereka itu setuju untuk datang 3 minggu sebelum PKKMB berlangsung dan itu bertanda tangan seperti itu. Jadi seandainya pun mereka tidak melakukan itu, mereka bakal dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang berlaku. Terus berarti kalau misalkan nih ketentuan kehadiran rapat itu gimana komitmen para panitia? Terus gimana juga punishment dari ketua sendiri nih? Karena kan bisa ada yang nggak hadir rapat sampai batas berapa kali dan kena hukumannya tuh apa gitu. Kalau untuk hukuman ya Bang, Faza sendiri memang belum ada kepikiran hukuman selain daripada mungkin membersihkan. Kalau untuk komitmen Faza sendiri mungkin Faza karena udah berdedikasi menjadi ketua pelaksana, tentunya dari awal sampai akhir pelaksanaan PKKMB itu Faza bakal bertanggung jawab dengan diri Faza seperti itu. Oke, gladi-gladi juga yang harus hadir. Itu gimana tuh? Tentang Baza membangkitkan semangat para panitia gitu. Dengan maksudnya itu Bang, soalnya tadi nggak dengar kata-kata sebelumnya. Mohon maaf Bang, mungkin boleh diulang Bang, soalnya jaringannya tadi nggak bagus Bang. Oke, oke. Jadi pertanyaan tuh gimana cara Faza meningkatkan motivasi tentang tadi kan komitmen untuk hadir untuk motong liburnya ya. Ini Liburan. gimana caranya meningkatkan motivasi untuk panitia tuh datang tidak telat dan komitmen dengan kerjanya, terutama tuh bagian-bagian PDD gitu, PDD-nya tuh gimana caranya bisa mereka kan kerjanya panjang ya, dari Hmm. mulai ngedit sampai hari H. Itu gimana tuh bisa ngajak mereka buat selalu bisa terus konsisten gitu kerjanya. Kalau Faza sendiri mungkin Bang ya, ya dengan cara apresiasi tadi di akhir. Dan juga mungkin sertifikat PKKM, panitia PKM itu kan juga sebagai personal branding gitu ya. Jadi mungkin Aku boleh teman-teman potong termotivasi karena sebentar. itu seperti itu. Maaf ya. Ya Eh, Kak? aku mau meluruskan kalau untuk panitia PKKMB itu sertifikatnya dikeluarkan sama panitia pengawas, berarti Oh di ya, bawah DPM. Mungkin yang bisa kalian keluarkan itu hanya sertifikat sebatas untuk peserta PKKMB-nya. Aku izin mm-mm. lurusin itu ya. Ya Kak, makasih Kak. Mungkin kalau gitu, mungkin dari sebelum eh, hari PKKM itu berlangsung, mungkin Faza bakal melakukan bonding antara panitia. Mungkin bondingnya itu bukan bonding, dan bondingnya ini belum Faza pikirkan gimana. Intinya bagaimana biar masing-masing dari divisi itu solid dengan pekerjaan mereka masing-masing seperti itu. Dan bondingnya masih Faza pikirkan. Oh iya nih aku juga baru ingat terkait jadwal tadi ya. Ada technical meeting nggak tadi? Eh, udah pasti ada Bang itu nggak itu ada di Hamin 3 sebelum pelaksanaan PKKMB Bang. Itu adanya di surat ini Bang, di apa di formulir ini ya. Oh, itu Nah, berarti technical meeting dilaksanakan tuh cukup sekali aja ya 2 kali Bang. waktu. Yang pertama technical meeting seperti tahun lalu, pertama technical meeting secara online, yang kedua secara offline. Seperti itu. Oke, oke. Lalu pertanyaannya itu, oke, selanjutnya kan tadi tentang kepanitiaan. Nah, selanjutnya tentang ke calon mabanya ya nanti. Jadi kan kita mungkin ini relatif ya, subjektif gitu. Jadi nggak semuanya setuju. Eh, Mungkin ada beberapa orang nanti waktu masuk itu
agak meremehkan kenapa mereka masuk ke sini gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak kenapa sih aku harus di sini gitu, agak menyesal kenapa harus masuk gitu. Nah, gimana ketua sendiri itu meningkatkan moral mereka tentang rasa bangga mereka sendiri mau kuliah di sini gitu, mau jadi calon dokter di sini, dan mereka tuh saat PKKMB itu mau membawa nama fakultas kita gitu, gak yang males-malesan, gak yang nanti datang telat, gak hadir terus ngerasa gak excited. Gimana tuh cara nih ketua pelaksana nanti untuk membangkitkan moral para maba nanti gitu, selain Eh, untuk semangat juga tentang gimana kita menjaga nama baiknya gitu, nama baik dari fakultas kita gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk menjaga nama baik ya, menjaga nama baik tentunya kita tentunya punya aturan. Tentunya aturan itu harus dilaksanakan. Dalam artian di sini harus menjaga moral. Kemudian untuk meningkatkan semangat, tentunya dengan cara eh, kita merupakan memperkenalkan bahwasanya kita merupakan Fakultas Kedokteran Negeri Maritim satu-satunya di Indonesia yang negeri seperti itu. Dengan rasa bangga itu mungkin teman-teman dengan memperkenalkan hal tersebut mungkin teman-teman merasa bangga bahwasanya mereka ada di Fakultas Kedokteran Maritim satu-satunya di Indonesia yang negeri seperti itu. Intinya dengan cara memperkuat branding sehingga teman-teman itu menjadi bangga untuk masuk ke FK Umrah. Oke, selanjutnya mungkin mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Ya, terima moderator. kasih Bang. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada panelis dua sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga kepada Faza yang telah memberikan jawaban yang sangat baik. Baik, mungkin selanjutnya pada panelis tiga, pada saya sendiri mungkin. Nah, mungkin tadi udah terlalu panjang juga ya. Eh, Mungkin di sini aku mau nanya terkait pribadi aja, maksudnya persiapan dari ketuanya sendiri. Jadi dari beberapa kepanitiaan yang udah aku ikutin, ada tiga sebenarnya poin intinya. Pertama, mungkin aku mau tanyakan tentang krisis saat hari H, misalnya kayak ada pematerinya yang batal atau pematerinya dimajukan acaranya. Nah, itu bagaimana cara Faza eh, mengantisipasi ataupun memberikan solusi di saat hari H tersebut? Kalau misal untuk narasumber, Bang, kemungkinan ya kalau based on pengalaman Faza sebagai MC ya, mau nggak mau itu jadwal yang di atas itu harus turun ke bawah. Kemudian mungkin nanti sebisa mungkin panitia itu mencari ataupun mencadangkan sebuah agenda di mana mungkin agenda ini bersifat have fun, mungkin kayak games gitu, sehingga itu tuh mengisi kekosongan dari acara yang hilang tersebut gitu. Tapi sebisa mungkin Faza mungkin mencari narasumber cadangan ketika hari H gitu. Maksudnya mengantisipasi juga. Jadi ibaratnya kayak verifikasi dua langkah gitu. Gitu Bang. Eh, Berarti udah Kira-kira. disiapkan penggantinya seperti itu ya. Iya Bang. Nah, selanjutnya mungkin terkait tentang time management. Tadi udah disinggung dikit ya terkait dengan kehadiran panitia. Nah, mungkin aku mau nyinggung dikit tentang masalah misalnya udah ditetapin deadline sekian nih kepada masing-masing divisinya. Nah, kadang tuh ada molor atau misalnya belum siap gitu kan tugasnya, entah karena masalah apa keluarga atau masalah tugas kuliah. Nah, itu gimana cara Faza mengingatkan ke masing-masing divisinya seperti itu? Tentunya Bang Faza pribadi itu sendiri nantinya memang dari eh, awal-awal itu bahkan hamin berapa bulan dari PKKM itu udah mungkin untuk mengingatkan mungkin per minggu ya untuk masing-masing job desk. Jadi Faza mungkin berkoordinasi dengan masing-masing kepala divisi itu kira-kira progresnya udah sampai di mana dan Faza mungkin berkoordinasi agar teman-teman divisi itu harus menyelesaikan di tengah itu seperti itu Bang. Jadi make sure-nya itu di recheck terus per minggu ataupun per berapa hari gitu progres ininya. Jadi itu untuk mencegah terjadinya ketidak hal yang diinginkan gitu. Hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, berarti Faza bakal memonitor terus ya ke Betul, Bang. masing-masing divisinya. Baik. Oke. Terakhir mungkin tentang manajemen konflik nih.
Nah, ada waktu itu di kepanitiaan apa? Eh, jadi ada salah satu anggota divisi itu merasa kayak kurang apa selek lah bahasanya ya sama ketua divisinya. Jadi karena hal tersebut si anggota divisinya dia kayak kurang suka dengan kepemimpinan dari ketua divisinya. Akhirnya dia tidak mengerjakan tugasnya dan eh, lalai dari tugasnya lah. Nah, bagaimana cara Faza menyelesaikan konflik dari kedua belah pihak tersebut? Sebenarnya emang kalau misalnya ini berkaitan dengan personal, mungkin Faza sendiri bukan ranah Faza. Kalau misalnya ketidaksukaan itu berdasarkan personal, tetapi kalau misalnya ketidaksukaannya berdasarkan kinerja dan segala macam, mungkin Faza bakal bisa menyelesaikan dengan cara mempertemukan mereka berdua seperti itu, Bang. Kemudian mencari jalan tengah agar job desk mereka itu tetap berjalan seperti itu, Bang. Oh, oke. Berarti bakal dipanggil dulu ya, paling nggak berdua selesaikan. Terus dari Faza sendiri akan memediasinya seperti Betul, itu Bang. ya. Kalau misalnya pun memang tidak bisa Faza selesaikan, mungkin Faza bakal berkonsultasi kepada DPM selaku pengawas seperti itu, Bang. Oke. Selanjutnya mungkin aku mau apresiasi juga ya terkait maskot ada Ahmad dan Hamidah. Terima kasih, Bang. Ini ilustrator sendiri atau gimana nih? Boleh Sebenarnya ceritain bang, nggak? Nah, sejauh ini ya bang, kalau misalnya memang tidak ada, ini kan memakai AI kan bang, tapi memang oh Faza ya. mencoba mempertanyakan dulu kira-kira apakah ada yang bisa mungkin meredesain itu nggak pakai AI, jadi memang betul-betul pure itu dari kerja apa kerja keras tangan, tetapi karena memang ini masih pengonsepan ya mungkin masih menggunakan AI, tetapi memang kalau misalnya memang tidak bisa ataupun memang SDM-nya memang tidak ada, ataupun mungkin ketika nanti Faza mencari vendor yang mengilustrasikan itu memang nggak ada. Mungkin Faza bakal menggunakan AI sebagai ininya bang ilustratornya seperti itu. Oke. Mungkin sebenarnya bagus ya, cuman takutnya nanti eh, bisa kena copyright juga Faza. Lebih Ya, baik bang. kalau misalnya pengen ada maskot, ini bagus nih Ahmad dan Hamidah nih. Mungkin tadi seperti yang Faza bilang di redesign ulang sama misalnya PDD ataupun siapapun yang bisa Baik bang. meredesainnya ya. Oke. Eh, Baik Mungkin bang, itu makasih aja bang. ya dari aku. Ya, Makasih juga makasih ya bang. jawabannya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke panelis 4. Boleh kepada panelis 4 jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, sebelumnya pakai suara saya Kedengeran jelas nggak? sebenarnya. Oke, baik. Semuanya terima kasih, congratulations kepada Faza yang sudah bersedia menjadi calon Ketua Pelaksana PKKMB 2026 yang nanti semoga harapannya ini ya bisa berjalan dengan lancar nantinya. Jadi sebelum itu aku mau bertanya dulu sama Faza ya. Hmm, Pertanyaan pertama dari aku, Faza, ini tentang bagaimana cara eh, Faza sendiri sebagai ketua pelaksana dan ataupun teman-teman Faza yang menjadi panitia nantinya itu bagaimana gimana cara kamu atau kalian memastikan semua maba itu diperlakukan secara adil tanpa ada yang harus merasa dibedakan. Boleh Faza dijawab dulu yang Mungkin Faza mungkin bakal melakukan tindakan preventif dulu. Jadi nanti kita kan ada pertemuan nih kan Kak sebelum hari-hari pelaksanaan PKKMB. Mungkin ibaratnya itu kayak pretest. Jadi ada evaluasi kayak bentuk kayak for pengaduan. Jadi jika ada hal yang ingin dikadukan, itu bisa dikadukan melalui form tersebut oleh maba gitu, Camaba. Jadi ketika ada permasalahan mungkin bisa ditindaklanjuti Kak, seperti itu. Jadi pencegahannya itu melalui form. Jadi sehingga tujuannya adalah untuk menciptakan PKKMB yang berperilaku adil, gitu Kak.
Oke, baik Faza, sama satu pertanyaan lagi dari aku ya, biar Faza dan teman sama Fiona ya di sini, sama Fiona bisa lanjut belajar. Eh, Menurut atau teman-teman panitia nanti, eh, kiranya apakah perlu rasa senioritas itu nanti ditunjukkan kepada maba saat PKKMB berlangsung? Kalau menurut Faza perlu, sebatas mana sih gitu? Kalau Faza sendiri memang Kak menjunjung tinggi ini ya Kak. Kita memang mungkin ada yang sepantaran ya, tapi memang kita itu punya gap gitu loh. Kayak Kakak itu mendahului kami karena Kakak itu lebih duluan mengenyam pendidikan kedokteran. Tentunya pasti kita menghormati Kakak sebagai orang yang duluan mengenyam pendidikan kedokteran gitu. Jadi mungkin menurut Faza sendiri untuk senioritas itu tetap ada dalam artian tidak melampaui batas gitu Kak. Kayak sewajarnya senioritas saja gitu. Kalau pandangan dari Faza. Baik, terima kasih Faza sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan aku. Semoga nanti berjalan lancar ya Faza. Kak, Saya terima kasih kembalikan Kak. kepada moderator. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih pada panelis 4 sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih kepada Faza telah menjawabnya. Baik, kita lanjutkan kepada panelis 5. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Sebelumnya ingin bertanya nih Faja, tadi kan ada tugas-tugas yang diberikan. Salah satu contohnya yang bikin sejarah Rumah Sakit Ahmad Tabib. Nah, apakah udah dipastikan kalau misalnya sumber-sumbernya itu ada untuk dilakukan, untuk dituliskan? Izin Kak, untuk sejarahnya sendiri memang Faza udah pernah baca sebelumnya. Memang semua sejarah itu tersedia di internet Kak. Jadi teman-teman itu hanya mencari di internet Kak, seperti itu. Oh, tapi udah ada sumbernya kan? Sudah Kak, pasti ada. Kalau di searching di Google itu sejarah tentang Raja Mataram itu sudah pasti ada di Google. Oke, cuman mau nanya itu aja. Tuh, Kak. Terima kasih Kak. Oke. Oke, baik. Terima kasih pada panelis 5 atas pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan lagi pada panelis 6. Kepada panelis 6 dipersilakan jika ada pertanyaan. Faza, aku mau nanya, kalau untuk buku itu cuman buku Rubra aja ya? Kalau misalnya yang kami tahu Kak, karena PKKMB tahun 2025 itu hanya buku rubra, eh, itulah mengapa kami hanya menggunakan buku rubra gitu Kak. Untuk buku, kalau nggak salah buku S apa tuh lagi kami apa saya lupa, yang buku warna putih atau merah itu, pokoknya Ya, itu yang itu untuk memang belum angkatan. belum belum ada di angkatan Faza Kak. Jadi Faza kurang tahu gimana mekanismenya. Jadi ketika Faza Hmm, pengen menjalankan itu karena Faza nggak punya pengetahuan atau basicnya, jadi Faza agak ragu gitu untuk memaparkan di sini. Gitu. hmm. Kalau menurut aku ya, saran aku aja, buku yang khusus angkatan itu bagusnya tuh diadain aja, karena supaya mereka tuh lebih saling mengenal satu sama lain gitu sebelum masuk PKKMB gitu. Tapi Ya, baik, Kak. tergantung Faza sih. Ya, Mungkin itu Pak. aja. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Terakhir, kita berikan kesempatan kepada panelis 7 untuk memberikan pertanyaan. Kepada panelis 7 dipersilakan jika terdapat pertanyaan. Eh, Baik, Faza, aku mau ngasih pertanyaan satu. Bagaimana jika nanti saat acara PKKMB-nya berlangsung ada miskomunikasi antara panitianya? Menurut Faza sebagai ketua, bagaimana Faza menyelesaikan miskomunikasi eh, anggota-anggota Faza di acara PPKMB nanti? Mungkin Kalau itu saja. misalnya untuk preventif ya tentunya nantinya Faza itu bakal mengonfirmasi ataupun memastikan bahwasanya seluruh komunikasi antar panitia itu berjalan dengan baik. Kemudian kalau untuk ketika hal tersebut terjadi, kemungkinan antara Faza yang menengahi miskomunikasi tersebut ataupun Faza yang langsung terjun langsung untuk menyelesaikan konflik permasalahan tersebut gitu. Oke, baik Faza. Terima kasih Faza. Sama-sama, Fiona. Baik, selesai sudah sesi tanya jawab dari para panelis.
Selanjutnya mungkin closing statement dari kandidat Faza. Kepada Faza, Kalau silakan. Mungkin kandidat dari Faza sendiri ya Bang, mungkin untuk posisi statementnya adalah semoga Faza bisa terpilih karena memang tujuan Faza di sini memang untuk memperkuat branding Umrah sebagai salah satu fakultas kedokteran baru, terutama satu-satunya fakultas kedokteran yang berada di Kepulauan Riau. Tentunya karena mungkin kita semua adalah bisa dibilang sebagai tonggak ataupun awal dari FK Umrah ini sendiri, tentunya Faza berharap ide-ide Faza, terutama ide-ide yang membranding FK Umrah itu memang terlaksana dengan baik dan semoga harapannya nanti di PKKMB nanti semoga acaranya berjalan dengan baik seperti itu Bang. Oke, baik. Terakhir, penutup dan dokumentasi. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan dan kepatutan pada hari ini yang telah kita laksanakan. Selanjutnya akan dilakukan sesi dokumentasi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Faza sama Fiona, aku minta maaf ya, aku nggak tahu ospek besok. Maaf ya. Iya, Kak, nggak Ya, apa-apa. Kak,